Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, mendengar tokoh jasirah pada zaman Rasulullah SAW, pasti terlintas nama-nama sahabat dan nama-nama penentang Rasulullah SAW. Mereka semua adalah tokoh yang dapat diambil pelajaran kisahnya. Mengapa kita harus mengenal tokoh-tokoh tersebut? Karena dengan mengetahuinya, maka kita dapat mengetahui begitu hebatnya perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Berikut akan dikisahkan tokoh-tokoh zaman Rasulullah SAW dan dapatkan kisahnya dengan menonton video ini sampai akhir. Tentunya hanya di channel Basmalah Media Kultur. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan menjadi syiar yang baik. Abu Lahab termasuk di antara 10 orang yang diberi kabar gembira akan masuk neraka. Teks Al-Quran telah mengancamnya dalam surat Al-Lahab ayat 3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Ia membangkang dalam kemusyrikan dan tidak mau memenuhi panggilan Rasulullah. Abu Lahab memiliki banyak cara dan sikap dalam melawan Islam yang mengekspresikan isi hatinya. Suatu waktu, Rasulullah menerima seruan ilahi dalam surat Asy-Syura ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Nabi pun memenuhi perintah Allah. Beliau lalu naik ke Bukit Safa dan menyeru kaumnya. Seruan beliau adalah, "Wahai Bani Abdul Muthalib." Ketika orang-orang berkumpul, Rasulullah bertanya kepada mereka. Nabi yakin bahwa mereka mengenal kejujuran dan sifat amanah beliau. Apa pendapat kalian andaikan aku beritahu bahwa ada kuda yang dapat muncul dari celah bebatuan gunung? Apakah kalian mempercayaiku? Mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, spontan mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah mendapatimu berdusta." Di Bukit Safa itulah Rasulullah SAW menyampaikan tugas yang dibebankan kepada beliau, yaitu sebagai utusan Allah untuk mereka secara khusus dan seluruh manusia secara umum, di mana pemenuhan terhadap dakwah akan menyelamatkan mereka dari siksa yang nyata. Di antara mereka, ada yang bersedia memenuhi panggilan dan ada pula yang tidak bersedia. Adapun Abu Lahab, ia berkata kepada Rasulullah, "Celakalah kamu, wahai Muhammad. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami?" Sikap yang membangkang dari Abu Lahab seperti ini kemudian diikuti oleh turunnya ayat Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Abu Lahab termasuk golongan orang yang menertawakan diutusnya Rasulullah. Ia pun termasuk kelompok orang yang terus-menerus menyiksa Rasulullah dan para sahabat beliau dengan bentuk siksaan yang paling keji dan melampaui batas peri kemanusiaan. Ditambah lagi dengan kecongkakan dan pendustaan terhadap setiap ajakan Islam. Ia pernah melemparkan barang-barang busuk dan sampah ke depan pintu rumah Rasulullah. Abu Lahab bertetangga dengan Rasulullah. Beliau pernah mengadu kepada Bani Abdul Muthalib dan mengatakan, "Tetangga apa ini?" Setiap Abu Lahab, orang yang menenggelamkan diri dalam peperangan melawan Islam, Rasulullah dan para sahabatnya menemukan cara untuk merintangi syiar Islam. Ia berusaha untuk melakukannya. Saat Rasulullah dan para sahabatnya diboikot dalam kelompok Abu Thalib, Abu Lahab berpihak kepada kafir Quraisy, tidak memedulikan silaturahmi dan tidak pula memedulikan kekerabatan. Dalam suatu perjalanan, Abu Lahab bertemu dengan istri Abu Sufyan, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Lalu Abu Lahab berkata kepadanya, "Hai anak Utbah,
Apakah kamu bersedia membantu Lata dan Uzza, serta memisahkan diri dari orang yang berpisah dengannya?" Hindun merasa gembira atas sikap Abu Lahab itu dan menyanjungnya dengan sebaik-baik kalimat pujian. Antara kecongkakan dan kemusyrikan Abu Lahab adalah ucapannya. Setelah turunnya surat Al-Masad atau surat Al-Lahab, Muhammad menjanjikanku beberapa hal yang aku tidak dapat melihatnya. Muhammad mengira bahwa hal tersebut ada setelah mati. Setelah itu, apa yang akan diletakkan Muhammad di tanganku? Setelah itu, Abu Lahab meniup kedua tangannya seraya berkata, "Celakalah kamu berdua, dirinya sendiri dan istrinya. Aku tidak melihat dalam diri kalian berdua sesuatu yang diucapkan Muhammad." Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Lahab ayat 1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Rekan yang setia menemani Abu Lahab dalam kedengkiannya dan bertugas memobilisasi adalah istrinya, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah. Ia menyiksa Nabi dan sahabatnya dengan perkataan dan provokasi. Sebagaimana halnya suaminya, Ummu Jamil juga membawa duri dan kayu serta yang sejenisnya untuk diletakkan di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dialah yang telah disinyalir dalam Al-Quran sebagai pembawa kayu bakar. Demikianlah sebagian perjalanan hidup Abu Lahab yang menguatkan bahwa orang yang sombong dan jauh dari hidayah akan selalu bertambah jauh dari penemuan kebenaran. Adapun orang-orang yang sepaham dengannya akan ikut memobilisasi aktivitas kekufuran dan akan ikut membantu dalam kesesatannya. Dalam sejarah Abu Lahab, terdapat beberapa pelajaran, di antaranya sebagai berikut. Kewajiban seorang dai pembaru dan pendidik adalah memulai tugas mereka terhadap orang-orang terdekat, seperti saudara kandung, kerabat, tetangga, teman-teman sepekerjaan, dan sependidikan. Sebelum itu, Musa telah meminta kepada Tuhannya, seperti halnya yang terdapat dalam surat Toha, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menguatkan dakwahnya dengan Harun saudaranya. Adapun untuk Rasulullah, beliau diberi perintah agar berdakwah kepada kerabat dekat dan kaumnya. Inilah sekelumit gambaran para pembaru, hendaknya mereka mengarahkan dakwahnya untuk yang pertama ke arah yang terdekat. Sesungguhnya aliran kekufuran itu satu, maka dari itu Abu Lahab mampu memobilisasi istrinya agar ikut bergabung bersamanya. Begitu pula Hindun binti Utbah. Hal ini mengajak kita untuk berintrospeksi secara cermat terhadap perjalanan hidup umat dan agar kita mewaspadai lawan, musuh dan mobilisasi mereka, sebab perkara yang batil akan menyatukan mereka. Janji Allah dan ancamannya itu benar terjadi. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebagian orang ada yang masuk surga dan ada pula yang menjadi bahan bakar api neraka. Beberapa berita gembira dari kenabian yang terdapat dalam nas-nas syaro menyebutkan adanya beberapa orang yang mendapat berita gembira untuk masuk surga, seperti 10 orang yang dijamin masuk surga. Di samping itu, ada pula sebagian manusia yang mendapat kabar gembira menjadi penghuni neraka, seperti Abu Lahab. Tempat kembali bagi setiap manusia di akhirat itu tergantung pada apa yang diperbuat dan yang dikerjakan olehnya. Seseorang tidak dapat menggantungkan bantuan dari orang lain, kerabat pun tidak lagi berguna. Nasab Abu Lahab tidaklah berguna, yang mana ia adalah paman Rasulullah SAW. Berafiliasi kepada agama, itulah yang diperhitungkan.